Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan kelalaian yang menyebabkan 7 orang tewas. Vendor sekolah Az-Zahra ini ditetapkan sebagai tersangka. Polresta Bandar Lampung menetapkan tersangka Rahmat selaku vendor sekolah Az-Zahra sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan Rahmat sebagai vendor sekolah Az-Zahra telah resmi sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan. Dari hasil kelalaian yang kami dapatkan, baik ahli laboratorium forensik Palembang dan ITERA ahli daya angkut pesawat angkat menetapkan technical error yang dilakukan tersangka yang tidak sesuai dengan SOP dan kompetisi. Hal ini sehingga mengalami kecelakaan tersebut bahwa pesawat daya angkat tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai angkutan barang maupun angkutan orang. Dari penjabaran tersebut, hal ini dapat disimpulkan dan menetapkan tersangka Rahmat sudah dilakukan penahanan. Saat ditanya akan tersangka lainnya, nanti akan dikembalikan dan dikembangkan karena harus sesuai objektif kepada masyarakat apa kelalaian sehingga meninggal dan luka berat. Dari hasil penyidikan, bukan konsultan bangunan atau pengawas dan ia berperan untuk memasang lift dan juga pengadaan lift tersebut untuk menunjang kebutuhan pekerjaan mereka. Saat ditanya bagaimana pihak yayasan apakah ada sanksi, pihaknya akan mengembangkan peran aktif dan juga bagaimana dalam aturan dan pertanggungjawaban yang ada terhadap peristiwa tersebut. Dan sudah dianalisa oleh beberapa kajian ahli menyimpulkan bahwa technical error. Dengan prasangka pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, JO pasal 186 Permenker tahun Nomor 8 Tahun 2020 tentang pasal 186 Pasal ayat 25, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker atau Pasal 359 KUH Pidana dan Pasal 360 KUH Pidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Adapun barang bukti yang diamankan dari kejadian tersebut yakni motor mesin, pengait dan juga klaim-klaim. Adapun tersangka baru akan menyidikan berlanjut dan apa saja rangkuman yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Edukasi pelaku usaha kompetisi harus ditetapkan dengan ilmu fisika keselamatan yang layak. Sehingga kita menetapkan saudara Rahmat bin Rahmin sebagai tersangka akibat kelalaian yang mengakibatkan 9 korban kecelakaan jatuhnya lift di Az-Zahra, di mana 7 meninggal dunia, 2 saat ini sudah membaik yang sudah masing-masing ke kediaman. Adapun dari hasil kelalaiannya yang kita dapatkan, baik ahli dari lab forensik Palembang dan dari Universitas ITERA, dari ahli daya angkut pesawat angkat, menetapkan beberapa technical error yang dilakukan oleh tersangka tidak sesuai dengan standar operasional, standar kompetensi, dan standar Indonesia, sehingga mengalami kecelakaan tersebut. Bahwa pesawat daya angkat tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai angkut barang maupun angkut orang. Dari penjabaran tersebut, kita penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dapat menyimpulkan bahwa dan menetapkan tersangka kepada saudara Rahmat bin Rahmin yang saat ini kita sudah melakukan penahanan. Ada bakal tersangka lain kan? Nanti kita kembangkan karena kita harus secara objektif menyampaikan ke rekan-rekan apa kelalaian sehingga menyebabkan terjadi korban meninggal dunia dan luka berat. Untuk status tersangka sendiri ini memang pemborong atau vendor? Ya, berdasarkan dari hasil penyidikan mereka bukan konsultan bangunan atau pengawas. Dan dia juga yang berperan untuk memasang lift dan pengadaan lift tersebut. Memang atas perintah dia sendiri Bang untuk memasang lift tersebut untuk menunjang kebutuhan pekerjaan tersebut. Gitu. Kalau untuk yayasan sendiri ada sanksi? Nanti akan kita kembangkan dari sini apa peran-perannya, bagaimana
peran aktifnya, bagaimana dalam aturan-aturan yang ada, dan pertanggungjawaban yang ada terkait dengan peristiwa yang terjadi. Saat ini Satreskrim Polresta Bandar Lampung secara objektif yang dibantu oleh ahli lapor forensik Polda Palembang dan Universitas ITERA, kita sudah menganalisa dari beberapa barang bukti yang kita temukan dan beberapa kajian ahli menyebutkan bahwa terjadinya technical error sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ancaman hukum. Sangkaan pasal? Pasalnya kita sangkakan di sini seperti yang dari awal, yaitu kita menggunakan pertama pasal 9 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, junto pasal 186 Permenaker nomor 8 tahun 2020, atau pasal 186 junto pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, atau pasal 359 KUH pidana dan pasal 360 KUH pidana, di mana ancaman tertingginya ancaman 6 tahun penjara. Barang bukti yang kita sita? Saat ini kita ada beberapa barang bukti. Pertama, rotor mesin sudah begitu, pengait, dan beberapa klaim-klaim dan kelengkapan yang dikaji oleh ahli teknik daya angkat dari angkut ITERA dan lab forensik Palembang. Bang, penegasan sendiri Bang terkait tadi sebelumnya untuk memungkinkan ada tersangka baru kan terus berlanjut berarti? Ya, kita akan mengembangkan. Jadi kita akan secara objektif menggali apa saja pertanggungjawaban dan apa saja rangkaian peristiwa penyidikan ini, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa ada orang-orang yang harus bertanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dan hukum yang berlaku. Di sini juga saya menyampaikan kepada rekan-rekan tujuan dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung ini terkait dengan peristiwa itu. Selain secara objektif berdasar hukum, kami juga membangun suatu edukasi kepada seluruh pelaku usaha bahwa ada kajian-kajian, ada kompetensi-kompetensi yang harus diikutin, harus diterapkan baik secara undang-undang maupun ilmu fisika, sehingga pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia itu mendapatkan keselamatan yang layak. Ya, itu edukasi kami di sini, memberikan suatu edukasi bahwa kecelakaan kerja baik lalai karena tidak langsung indirect dalam melakukan tindak pidananya tersebut, dia tetap bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang. Dan para tersangka yang kita terapkan ini juga kita munculkan kelalaiannya dan disadari bahwa ada technical error yang wajib dilakukan protap-protap tersebut, itu yang tidak dilakukan. Maka kita kaji dengan dari lapor forensik Palembang dan Universitas ITERA. Kalau nggak yang kurang Bang, proses penahanan yang bersangkutan per hari apa? Sudah saya keluarkan pada hari ini. Per hari Sampai ini nanti 20 hari kembali. sementara di sini. Terus yang kedua, RTL-nya rencana tindak Ya, kita selainnya akan kita lengkapi berkas-berkasnya. Tribuners, setelah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusula Syaifa. Selamat malam dan sampai jumpa.